Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita telah diberikan kesehatan dan rezeki, sehingga kita dapat berkumpul kembali. Hadirin sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Bella Rahayu dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 248820117. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato persuasif. Saya mengambil tema etika dalam kehidupan sehari-hari. Tebing tinggi di atas Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja pidato hari ini. Hadirin sekalian, berbicara tentang etika, apakah hadirin sekalian sudah mengetahui apa sih itu etika? Etika adalah sebuah nilai atau moral, sebuah nilai atau norma yang berdasarkan tingkah laku manusia, yang dimana etika ini sebuah panduan moral yang membimbing kita untuk hidup harmonis dengan sesama. Etika juga mencakup seperti sopan santun, tanggung jawab, empati. Meskipun terlihat sederhana, tetapi nilai-nilai ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Hadirin sekalian, bayangkan bila dunia kita tanpa etika, apa yang akan terjadi? Bila dunia kita tanpa etika, orang akan saling memfitnah, saling menjatuhkan, bisa berkata kasar, dan juga seseorang akan mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan dampaknya untuk orang lain. Bukankah dunia bila seperti itu akan terasa penuh konflik dan kacau, bukan? Hadirin yang saya banggakan, mengapa sih etika itu penting? Etika penting karena etika adalah sebuah fondasi dari hubungan sosial. Dengan menghormati orang lain, kita dapat membangun kepercayaan orang lain. Lalu dengan kita bisa berkata jujur, kita juga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka. Dengan kita menunjukkan rasa empati, kita juga dapat membuat orang lain merasa diterima dan dihargai oleh kita. Hadirin sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita dapat memulai sebuah perilaku etika dimulai dari hal-hal kecil. Salah satunya dengan mengucapkan salam saat kita bertamu. Contohnya, pada saat saya bertamu ke rumah teman saya atau ke rumah guru, saudara, hendaknya kita sebelum memasuki rumah teman kita tersebut, kita mengetuk pintu lalu kita mengucapkan salam. Patutkah kita dikatakan beretika apabila kita tidak mengucapkan salam? Tidak. Maka dari itu, sebaiknya bila kita ingin bertamu, kita perlu untuk mengucapkan salam. Itu salah satu contoh dari etika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada mendengarkan orang lain tanpa memotong pembicaraannya. Dimana contohnya misalkan saya ingin berbicara dengan teman saya, tetapi teman saya ini sedang berbicara dengan teman sebelahnya. Nah, sikap yang harus saya ambil, saya menunggu terlebih dahulu, menunggu pembicaraan mereka selesai, lalu setelah itu saya berbicara dengan teman saya. Itu yang dinamakan beretika. Kita harus menunggu teman kita berbicara dengan lawannya itu selesai dulu. Tidak boleh kita memotong pembicaraan. Dia misalkan dia masih berbicara dengan temannya, tetapi saya tanpa aba-aba atau apapun langsung memotong pembicaraan mereka, itu tidak boleh. Itu tidak beretika namanya. Lalu selanjutnya ada mengucapkan terima kasih atas bantuan sekecil apapun. Contohnya nih, saya sedang dibantu dengan teman saya, tetapi saya tidak mengucapkan terima kasih. Pantaskah saya dikatakan saya beretika? Tidak. Karena selayaknya manusia itu hidup tidak selamanya sendirian. Manusia itu hidup pasti membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, setiap kita membutuhkan orang lain, membutuhkan pertolongan, baiknya kita itu meminta
bantuan dengan mengucapkan terima kasih, meminta tolong, itu yang dinamakan beretika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal-hal sederhana seperti itu tadi yang menciptakan suasana yang damai dan nyaman, baik di rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, di lingkungan kuliah, dan dimanapun itu. Nah, hadirin sekalian, etika ini bukan hanya mencerminkan tentang orang lain saja, tetapi etika juga mencerminkan karakter diri kita, di mana orang yang mempraktikkan etika atau menunjukkan bahwasannya dia sudah mempunyai etika, itu bahwasannya dia sudah mempunyai pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang peduli terhadap sesama. Bukankah kita semua ingin dikenal baik oleh orang lain atau sebaliknya? Hadirin sekalian, mulailah dengan hal-hal kecil seperti tadi, contoh seperti tadi, beretika dalam kehidupan sehari-hari, dengan berterima kasih, mendengarkan tanpa memotong, dan memperlakukan setiap orang dengan hormat. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan untuk kita semua bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik melalui etika. Mari kita bangun masyarakat yang tidak hanya cerdas tetapi juga berbudi pekerti luhur, karena pada akhirnya bukan harta atau jabatan yang akan kita kenang, tetapi kebaikan yang kita tanamkan dalam hidup orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.